إلهي لست للفردوس أهلا. Maka diroskin wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maka diperbanyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
para sedherek para rawuh ingkang kula hormati, kula badhe dipun mutalaah sesarengan mugi-mugi kula angsal ridho dhateng Allah Subhanahu wa taala, tambahe niku pituduh saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula nglampahi hidup niki wonten arah sehingga arah niku memperjelas bahwa kita selalu dalam bimbingan Allah sehingga akhir hayat kita niku husnul khatimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan 1 bulan pertemuan itu kita punya mutolaah, itu sama-sama membaca kalamullah, kitab Al-Quran, namun disertai penjelasan oleh seorang mufassir. Dalam hal ini kitabnya adalah namanya Al-Ibris. Mangga Bapak bisa tumbas teng toko Atamimi atau kelayan di toko-toko kitab. Al-Juz pertama yaitu Juz 1. Kita akan sama-sama mengawali dari surah Al-Fatihah. Kemudian akan disambung dengan Fathul Qarib Mujib, ya ini fikih ibadahnya, fi adillati matan ghayatu wat takrib, ya yang dikarang oleh Abi Syuja. Nanti sama-sama mutolaah bersama. Jikalau saya terdapat kekurangan, kesalahan, sama-sama kita memperbaikinya. Tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk menceramai, sama-sama. Di waktu subuh itu adalah waktu yang malaikat pergantian shift. Alangkah indahnya kita di sini sama-sama bersolawat, berzikir, membaca kalamullah, kitab Allah, sehingga pergantian shift itu diawali dengan catatan yang baik. Walaupun mata terasa ngantuk, tapi berusaha untuk bisa sejenak memberikan waktu untuk sama-sama membaca kitabullah Al-Quranul Karim dan mengawalinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga catatan itu menjadi awal number 1 subuh sedang berada dalam membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Ibris adalah ma'rifatu tafsiratul Quran bil lughatil jawiyah. Walaupun dengan dauknya lughatil jawiyah, tetapi insyaallah nanti sama-sama saya hantarkan dengan bahasa Indonesianya yang oleh ta'lif al-faqir, ya Kiai Bishri Mustafa Rembang, ya. Ini penulisnya Kiai Bishri Mustafa Rembang dan beliau masih ada, sehingga sama-sama kita belajar. Kemudian kita semua selalu bahwa setiap ulama salafun salih dalam menyusun sebuah karya itu bukan memberikan gelar akademiknya, tetapi menunjukkan bahwa dirinya lemah, al-faqir. Itu al-faqir itu walaupun betapa beliau hufadz dan ahli hadis, tetapi ketika menyusun sebuah karangan selalu meletakkan di dalam awalnya itu al-faqir ad-dhaif, ya, yang lemah, menunjukkan bahwa ilmu itu adalah berasal dari Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mangga Bapak Ibu diawali A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suratul Fatihah makiyatun wa qila madaniyah madaniyatun wa ayatuha sab'un 7. Setunggal ayat ingkang dinamai Al-Fatihah. Ayat lain ketika diberi nama surat itu biasanya diambil terdapat di dalam surahnya, seperti Qul a'udzu birabbil falaq, itu al-falaq waktu subuh niku ada. An-nas juga Qul a'udzu birabbin nas ada, tetapi Al-Fatihah niku namanya boten wonten teng riku, tetapi disebut Al-Fatihah, muncul nama Al-Fatihah. Kemudian Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah niki sami Al-Fatihah, Al-Ikhlas niku wonten teng riku. Ngambil Al-Ikhlas niku wontene teng ayat pundi boten, jadi langsung disukani datang Allah niku namine surat Al-Ikhlas, surah Al-Fatihah. Sehingga teng riki ya Al-Baqarah wonten sapi betina ya, jare wong Cirebone sapi wadon ya. Al-Baqarah, terus An-Naml ada di dalam surahnya. Kemudian Al-Lahab ya, Tabbat itu niku wonten teng riku, tetapi Al-Fatihah niku teng riku ngilari Al-Fatihah dari mana, nah niku boten wonten. Sehingga surah Al-Fatihah niku surah makiyah, turune dateng Mekkah ya. Surah niku wonten 2 periode, wonten kang turun dateng Makkatul Mukarramah, wonten kang turun datang Madinah ya. Sehingga 2 periode niki menjadi 2 golongan, Madaniyah atau Makiyah. Mengapa harus ada 2? Karena Nabi Muhammad SAW kultur yang berbeda. Di Makkah kulturnya itu, akidahnya dibanding dengan Madinah, Madinah sudah siap ya. Nah, kultur ya, sehingga ketika dakwah juga cepat di Madinah ya. Kalau di Makkatul Mukarramah tantangan, karena di situ masih ada nasab ya, yang merasa kastanya di bawah ya. Sedangkan Nabi dari nasab yang mulia Quraisy yang ternama. Kemudian di Makkatul Mukarramah itu Nabi Muhammad SAW ya menghabiskan selama ada 10 tahun dan 14 tahun, dibagi 2 periode itu. Jadi surah Fatihah ini itu wonten kang nyukani ya, surah niki disebut Ummul Kitab ya. Artosipun Ummul Kitab niku ummu, ibu ya. Ummul Kitab maknanya ya sebagai induknya kitab. Jadi mau surah niki sami mawon satu Al-Qur'an diwaos. Maka datang salat niku la salat la taqra bi fatil Fatihah ya, la tuqbal salat ya, tidak diterima salatnya kalau tidak membaca Fatihah. Walau tidak membaca Subhana rabbiyal azim, walau tidak membaca Rabbi firli warhamni, karena sedantene niku sanes rukun dalam sholat. Jadi maka yang dipunika teng pesantren-pesantren santri niku ditahsin maos al-Fatihah niku ditahsin. Qiraahnya niku supados maose membacanya itu tartil tahsinnya. Nah, inggih punika milanipun dados imam niku Pak abot asliya sih Pak. Nyanggah Fatihah makmum.
Fatihah imam adalah Fatihah makmum. Jadi kula menawi sekali lagi karena empun atas persetujuan makmum purun milih datang setunggal tiang kangge ngimami datang sholat, maka kula purun yang boten setuju ya mungkin nyanggahe piyambekan bila mok menawa kula di tengrika yaumul qiyamah dikoreksi datang Allah tentang bacaan Fatihahnya, maka kula sesarengan kula pun atas kolektif bersama untuk menjadi seorang imam itu Masya Allah luar biasa. Maka kula si asli sih lami wonten kang maksi tahsin qiraahnya lebih tartil monggo lebih kula simpun makmum mawon nggih ngoten. Sebab niku ya dos Fatihah niki penting, awal surah yang mengawali ya dalam sholat itu sebagai rukun sholat. Juga Al-Fatihah niku disebut sab'ul mathani. Sab'ul mathani niku ayat 7 kang den bolak baleni. Jadi ayat 7 yang diulang-ulang ya. Tasyakuran Al-Fatihah, sedanten Al-Fatihah ya. Acara pun apa mohon Al-Fatihah. Jadi dibolak-balik terus diulang-ulang dibaca. Kadose tiang kang Fatihah mawon mbok bili menawa saged mlebet teng Islam mu'allaf terus mengalami kesulitan membaca yang surah-surah lain, maka sudah fokuskan aja dari Al-Fatihah karena membaca Fatihah itu sama dengan satu Al-Quran, sehingga walaupun yang gerenang-gerenang suara langka maca Fatihah ya insyaallah Allah mirengaken mugi-mugi Allah maringi rahmat dateng kang maos lan mirengaken. Sebab fa idza quri'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, tengriku mendengar, maka Allah sukani rahmat. Ya, apalagi diam lebih-lebih. Mangga kula awali Bismillahi kalawan kaluhurane Allah. Bismillahi niki tawasul maca dengan menyebut nama Allah. Berarti tawasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tawasul. Jadi kapan boten tawasul ya yang bismillahi niku tawasul dengan menyebut nama Allah. Kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakannya. Jadi niki bismillahi kelawan kaluhurna Allah ar-Rahmani kang maha welas, ar-Rahimi tur kang maha asih. Wonten kang manani ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat, ar-Rahimi tur kang melas asih ing dalam dunia lan akhirat bloko. Ini asli pemaknaan Indonesia. Ya, di dalam bahasa Indonesia nggak ada akhirat bloko tuh. Nah, jadi seperti ulama di Banten Nawawi, Imam An-Nawawi ngarang kitab arane Arba'in Nawawiyah, juga tafsirnya. Ya, tafsirnya Imam An-Nawawi niku tafsir Al-Manar ya. Iku jadi imam kathah ulama Indonesia yang kitab-kitabnya itu di Timur Tengah menjadikan referensi. Safinatun Najah, Fathul Qarib Mujib ya. Ulama-ulama itu Aqidatul Awam ya. Kitab-kitab kecil tetapi sangat kontennya berbobot sekali. Kitabnya kecil ya. Jadi ulama-ulama Mbah Khalil Bangkalan Madura itu ulama-ulama Indonesia yang karena di samping itu ulama-ulama Indonesia itu ahli riyadhah.
ahli riyadhah. Jadi berapa persennya adalah mikirakannya akhirat baik, puasa, tahajud, ngajar ya ikhlas. Jadi riyadhahnya banyak ya, sehingga hasil dari pemikirannya juga disebutkan sebagai nuril absor, cahaya yang mampu melihat ya, yang membuka pintu dengan Allah, ma'rifatullahnya dibuka. Nuril absor, mahal sekali ini nuril absor ini, penglihatan yang tidak tertutup dengan yang ilmu yang betul, ilmu kasyaf ya. Ilmu kasyaf hanya ditempuh dengan ya suasana qalbiyah yang sejuk, sehingga bisa menemukan menggoreskan tinta ya, menuliskan kitabnya itu, sehingga menghasilkan sampai sekarang kita bisa menjadi rujukan, referensi ya. Kita beribadah ya, tumakninahnya, ukuran takbirnya, kemudian bagaimana mengenai zakat, muamalah, itu diterangkan di dalam karya tulisnya. Karena tidak cukup hanya bayan ilahi. Bayan ilahi jelas Al-Quran. Bayan nabawinya adalah ada yang di hadis. Nah, bayan ilahi itu seperti sholat disebut al-zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau Bapak Ibu mencari di Al-Quran, ada enggak sholat asar? Di situ buat wontennya wusta wa qumu lillah. Jadi sholat wusta. Maka ada di bayan nabawi diterangkan di situ, sehingga tidak cukup dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu masih masih general ya, masih umum ya. Seperti wudu. Wudu itu kalau di idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Namun semonten. Nah, tapi atau detailnya, stepnya wudu itu diterangkan di fikih, ada di Safinatun Najah, nah ada di Fathul Qorib Mujib. Nah, kemudian kalau sudah nanti ada Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah, itu kalau di tuntunan sholat itu sudah diringkas. Aslinya kalau pengen detail itu ada yang disebut syarah. Nah, jadi biasanya teks asli syarahnya oleh pengarangnya di sampingnya. Nah, itu akan lebih detail. Yaitu diterangkan di situ. Oke. Jadi sekali lagi, mangga diawali dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini disebut Ummul Kitab, juga Sab'ul Masani ya, juga disebut ya sebagai induknya kitab ya. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah, Rabbil alamin kang mengerangi wong alam kabeh, Ar-Rahmani kang maha welas asih, Ar-Rahimi tur kang maha asih, Maliki yaumiddin maliki kang rotoni yaumiddin, ana ing dina qiyamah atau ana ing dina piwales. Iyyaka ing Tuhan na'budu nyembah sapa ingsun, wa iyyaka lan ing Tuhan nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdina munggah nuduhaken panjenengan ing kula as-siratal mustaqim. As-sirat niku dalan, al-mustaqim kang jejeg. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat maknane dalan, sirat dalan alladzina wong an'amta kang paring nikmat panjenengan 'alaihim ing atase wong mau
ghairil maghdubi saliyane wong kang dibenduni ya. Alihim sapa wong kang mau waladdallin lan ora wong kang pada sasar. Nah, ayat niki surah Fatihah niki ngalem datang Allah ya, memuji ya sang pencipta Khalik ya. Alhamdulillah ketika kita sholat niku ngalem unggal waktu, apalagi yang sholatnya tidak bolong 5 waktu. Berarti zuhur niku ngalem datang Allah, muji datang Allah ya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam ya, kang gadah asma ar-Rahman ar-Rahim, duani sifat melas asih datang makhluk. Napa sih wong kang beli Islam iku sugih? Sebab niku wonten ar-Rahman ar-Rahim. Mungkin ning dunya angsal ar-Rahman, tapi akhirat bloko boten angsal. Nah niku ar-Rahman disukani kebebasan ya. Teng dunya makaya sugih ya, tapi boten memeluk agama Islam. Ya niku masih wonten ar-Rahman, Allah ulas asih ing dalam dunia. Tapi datang akhirat aja iki perkara kang abstrak, perkara kang samar, beli katon, tapi kudu diyakini ana sehingga diterusakan datang surah Al-Baqarah niku Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sedurunge wong purun salat diajak ngobrol perkara abstrak, bukan perkara yang konkret. Endi sih ajrun pahala itu, endi sih pahala tuh bentuknya apa? Nah, ketika yakin yen kula tengriki wangsul bakta pahala, wangsul tenggria mungkin bakta apa Pak? Bakta pahala. Pun di pahala bentuknya apa? Niku perkara kang abstrak, bukan yang konkret, tetapi yakin kula yen gumantung datang Allah. Satu komunitas yang tengriku wonten maos Al-Qur'an insyaallah ribuan malaikat turun. Tinggal kulandang dani niate mawon pangkat saking griya niku badhe dipun peparek datang Allah taqarrub ilallah, mugi-mugi niat kula lurus sehingga kula kelebet tiang-tiang kang liqa'a rabbi, saged jumpa datang Allah kala tenggefal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sebab lamun gesere niate beda berarti sampun syirik asghar, syirik kecil, sehingga tengriku dipertegas wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Ya, maknanya ya ini bab niat niku masya Allah ya luar biasa kudu di dalam makan. Sehingga balik maning ning surah Al-Fatihah niku tiyang kang iman dateng Allah ning perkawis kang abstrak ya, samar, tapi yakin ana malaikat Allah pahala dosa. Nah sawise gelem ngobrol perkara abstrak niku ya dan yakin nembe diajak syariat yaitu gelem jumenengaken salat wa yuqimunas shalah. Jadi lamun wis nomor bab siji yu'minuna bil ghaibi manteng najan langka uang boten wonten tiyang nggih tetep salat sebab anahe Allah. Tapi ketika
nomor sidi yu'minuna bil ghaibi, ya sudah gak ada orang yang gak sholat juga gak apa-apa. Itu. Jadi ini kemudian di dalam surah Al-Fatihah niku tengriku isti'anah datang Allah. Pripun isti'anah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngastokaken yen kula niku na'budu nyembah. Maknane na'budu niku nyembah niku sebab Allah kang gawe kula. Sebab berangkat dari kula niku angsale dari nutfah alaqa mudghah kang mawe boten wonten nafasnya sehingga disukani ruh. Jadi wonten gerakannya tumbuh berkembang dari alaqah iku. Kula ngastokaken bahwa tengriku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan wis nyembah ya, nyembah datang Allah terus ditekenaken maning. Nah, nasta'in niku nyuwun pitulunge mung datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi teng isti'anah niki. Wonten isti'anah istighosah. Kapan isti'anah setiap waktu, setiap salat ya, datang salat niku kula isti'anah datang Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, petunjuk jalan kang jejeg niku jalan kang boten disasaraken. Maknane kula ngilari jalan lami kesasar niku tanglet boten, insyaallah tanglet ya Pak. Wis kesasar boten purun bertanya, tidak mau bertanya. Iya, lewatnya itu semakin jauh sehingga tidak mendapat sebuah jalan yang seharusnya ditempuh. Maka Fatihah niki sebagai rukun dalam sholat ya, nuduhaken bahwa kulaku tiap waktu ya Allah nyuwun dituduhaken jalan kang lurus. Nah, siratal ladzina an'amta ingkang sampun disukani nikmat iman datang Allah, nikmat Islam datang Allah niku kang bedakaken tiang sanes niku tiang sejene niku boten wonten angsal. Jadi kula tiang mriki kang dugi teng mriki ku wonten iman. Nah, iman niku lakob kang paling sempurna Bapak Ibu. Ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu niku Gusti Allah ngundang tiang kang sampun spesifik lakob niku. Lakobku panggilan kang wis betul-betul sempurna. Tetapi kapan ayatnya ya ayyuhan nas masih umum. Artinya ketika ada orang non muslim tidak iman boleh riset, teliti. Nah, baru dia akan terbukti bahwa hipotesisnya hasil duga sementara ternyata iya apa yang dikatakan Al-Qur'an itu. Kayak seperti ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di situ ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhan. Di situ allazi ja'ala lakumul arda. Nah, ada ruang untuk non muslim untuk merenung yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai bangunan. Ya,
Langit itu sebagai menopang kita. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit itu berupa hujan. Sekarang lagi musim hujan. Hujan di setiap hari. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi ada treatment Allah yang harus kita mengamati, merenung, tafakkur. Tafakkaru sa'ah khairum min ibadati sana. Bertafakur sesaat itu lebih bagus tinimbang ibadah 1000 tahun. Maksudnya tafakur bukan mikiri utang ya Bapak Ibu. Mikiri tuh Allah tuh luar, Masya Allah, Subhanallah, hujan diturunkan akhirnya bisa cukul buah-buahan, bisa cukul kangkung, bisa cukul wortel, bisa cukul padi yang di kota kita bisa mengkonsumsi. Kalau di kampung-kampung tuh Pak, sawah sekarang lagi hijau semua, itu menyemai benih, tumbuh, nanti berapa bulan akan memanai, dan hasil panen itu didistribusikan, dikirim ke kota. Nah di kota kita tinggal mengkonsumsi. Kalau kitanya tidak syukuran datang Allah bagaimana? Kalau padi kena wereng aja, itu merupakan allazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i fa akhrajna bihi minas samarati rizqan lakum, sebagai rizki. Sehingga ayat berikutnya fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian itu membuat tandingan-tandingan Allah, yakni ya tidak mau ibadah datang Allah, tidak mau menyembah Allah, sedangkan jelas yang menurunkan hujan itu siapa, sehingga fa akhrajna bihi minas samarat, bumi yang tadinya keras dan bahkan tanahnya itu retak saling berjauhan, capek wong Cirebon iku nelak mudun udan sehingga bisa tumbuh rumput bisa dimakankan untuk pakan ternak ya. Bunga Pak kalau musim hujan para pencari rumput itu rumputnya hijau. Kalau masa kemarau Masya Allah tumbuh-tumbuhan juga terlihat tidak hijau. Niki semua aktivitas bukan rumus kebetulan, tapi ada keberadaan Allah menunjukkan kalau diimani dan diyakini. Sehingga moga-moga kula sedaya setiap Fatihah niku diresepi bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dituduhaken Allah jalan-jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, huruf dad niku mung kang saged bo niku mung Rasulullah siji sanes-sanese boten saged. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin kula gen dereng mlebet nggih. Sebab nah huruf dha niku huruf kang sing saged niku mung Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu Fatihah niki sebagai power ya, kekuatan. Sebab kenapa datang surah niku? Isi surah niku kabeh balike datang Allah Subhanahu wa taala. Back to Allah semua. Jadi wis ana masalah ya wis refresh Fatihah bening masjid. Ya. Salat sunnah, kemudian takbiratul ihram, salam, Fatihah sejenak 3 kali. Sudah selesai, kita mulai ikhtiar lagi. Jadi artinya cukuplah Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena Al-Quran tidak hanya sebagai hudan, syifa'u, sebagai pengobat, juga sebagai hikmah. Jadi Al-Quran itu boten namung seperti KUHP pasal sekian menerangkan ini, pasal sekian. Tidak, justru ada power di Al-Quran itu, kekuatan. Ketika kita internalisasikan dalam diri kita, maka insya Allah sejuk teduh uga dampaknya, implikasinya luar biasa banyak sekali. Rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran itu seperti makbarah, kuburan. Sehingga kita tadarus di rumah, maka di situ ada ketenangan, kesejukan.
Dan insya Allah keberkahan pun ada. Jadi insya Allah sebelum anak kita diajarkan matematika, bahasa Inggris, adibu auladakum ala salasin khisalin, maka nomor setunggal hubbi nabiyikum, cintailah nabinya, ajarkan Nabiullah Muhammad wa ahli baitihi dan keluarganya, wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran sebelum diinstal matematika, bahasa Inggris, lain sebagainya. Karena insya Allah Pak, hidup ya artinya kalau mau kita mencari beberapa karya tulis lain, para filsuf Yunani itu tidak akan ketemu, tapi dengan Al-Quran beli weruh maknanya tapi adem. Sedangkan gua adem ku luwih mahal, uangnya harus banyak untuk menciptakan kondisi batin yang tenang, teduh, itu luar biasa, sampai refresh ke Bali, refreshing kemana. Tapi padahal ada masjid, kita pagi baca Al-Quran apa ada subuh, Fatihah saja nggak apa-apa, cukup 3 kali, kemudian memasukkan dalam kotak amal, udah tenang insyaallah. Kita mulai lagi sebagai seorang pedagang, mulai dagangnya. Sebagai seorang guru, niatkan berangkat untuk mendidik anak untuk bisa dekat dengan Allah, bukanlah menjadi pintar, karena belum tentu pintar itu akan menjadi benar. Kemudian sebagai seorang tukang becak juga berangkat menarik becaknya, ada power dengan Al-Quran, artinya power ruhani, karena kesehatan ruhani itu amat jauh lebih penting daripada kesehatan jasmani. Mangga Bapak Ibu ulah tambahi suratul Fatihah semonten kula dilanjengaken dengan Fathul Qarib Mujib. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal faslun wa syara'itus shalah qabla dukhuli fiha khamsatun asya' taharatul a'dha'i minal hadas wan najas wa satrul aurati bilibasin tahir wal wuqufu ala makanin tahir wal ilmu bidukhulil waqti wastiqbalul qiblah wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini fi shiddatil khauf wa fin nafilati fi safari ala rahilah. Faslun, bab yang menerangkan syara'itus shalah, syarat sebelum dilaksananya sholat niku ya harus ada yang harus kita lakukan sebelum sholat ya, syarat ya qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Pertama itu taharatul a'dha minal hadasi wan najah ya, mensucikan anggota badan dari hadas dan najis ya. Sebelum kita sholat niku mandi ataupun setidaknya itu membersihkan anggota tubuh dengan membasuhnya, menyucikannya, barangkali ada hadas ya. Kalau dalam keadaan junub maka harus dengan jinabah. Kalau setelah haid itu tidak asal mandi, karena harus ada mandi ya, mandi yang khusus ya, niatnya izalatin najah, menghilangkan najis yang besar itu setelah haid, nifas ya, itu sehingga syarat ini orang yang sholat niku kedah kuning fikihnya ya, aja rubuh gedang bae asal ya takbir minimal itu ini tentang sesucinya itu mengerti, sehingga nilai sholatnya itu ada nilai tambahnya. Jadi mensucikan anggota badan dari hadas dan najas ya, sebelum sholat niku. Najas itu wonten najis mutawassithah atau najis mukhafafah, najis mughaladzah. Bok menawa kena najis mughaladzah maka khusus lagi caranya. Kemudian wasatur aurati bilibasin tahir, menutup aurat
bilibasin dengan pakaian tohir yang suci. Ya, sebab kalau pakaiannya itu najis, hadas, ada kena najis, maka niku sholat itu menjadi tidak sah. Ya. Tetapi jangan menjadi alasan bahwa ketika orang itulah pakaiannya najis, ada tidak mau sholat, enggak. Ya. Kalau dalam kondisi situasi darurah, maka harus. Saya kalau di sawah, kemudian pakaiannya sudah pakaian di sawah, mau udah azan akhir waktu, ya tetap sholat walaupun dengan pakaian. Karena intinya adalah fikih itu kita lebih hati-hati, ya. Karena alasan dengan pakaian tidak bersih aja sampai tidak tinggal sholat nggak boleh. Ya. Ini dalam kondisi suatu darurah itu boleh. Ya. Wal wuqufu ala makanin tahir. Ya. Wal wuqufu ala makanin tahir, mendiami tempat yang tahir, ya, suci, ya. Tempat yang tidak ada najis, ya, di situ, ya, digunakan sebagai tempat untuk. Nah, masjidnya Allah ini bumi itu masjidnya Allah, ya. Sehingga dimanapun bumi, ya, itu bisa kita pakai untuk sholat, ya. Walaupun beralaskan daun, beralaskan koran, atau beralaskan sajadah. Wal ilmu bidukhulil waqti, lan ngerti manjinge waktu, Pak. Jadi kalau belum masuk sholat, ya tidak boleh melaksanakan sholat, ya. Ya. Jadi ilmu waktu nanti kita bahas akan zawali samsi pada pertemuan berikutnya. Bagaimana sih waktu sholat niku? Sebab zaman rumiyin, ya, zaman langkung sengien niku dereng wonten jam, Pak. Wontene jam istiwa. Jamnya dinamai jam istiwa. Di atas gentengnya itu dibolong, kemudian ada keramik yang dibentangkan garis, ya. Jadi ketika zuhur, ya, dipergunakan hanya untuk zuhur karena patokannya adalah asyamsi, matahari. Itu kalau mataharinya sudah melewati bentangan garis itu, maka sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi kalau masih pas di garis itu berarti waktu istiwa 14.04. Nah, dan sekarang semua balik lembaga falakiyah sudah punya website. Jadi bisa langsung ketik kota Cirebon, di situ mulai dari waktunya sudah ada semua. Jadi tidak usah repot-repot, sudah ada teknologinya dan sudah ahlinya. Ada itu lembaga falakiyah baik Muhammadiyah atau PBNU, sudah ada semua. Di HP Android kita sudah tinggal klik aja kota Cirebon, di situ subuh berapa, isya berapa, waktu imsak berapa, waktu syuruk. Jadi sudah lebih praktis, ya. Kalau dulu dengan teknologi yang tadi jam istiwa yang ada di desa sampai sekarang masih ada. Nah, tapi kendalanya ketika masa mendung, Pak. Mendung, maka niku boten saged ningat matahari kelihatan, tapi tetap patokan pakai jam, ya. Jadi para saudara, para rawuh, kada mengetahui ilmu bidukhulil waqti wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Nih, jadi menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat niku kedah, ya. Niki dedege ku teng kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, lan wenang ninggal kiblat fi halataini ing dalam dua tingkah. Jadi oleh beli ngadep kiblat dengan catatan fi syiddatil khauf, dalam keadaan sholat khauf, ya. Sholat khauf niku peperangan. Jadi lagi perang baik sholat, ya. Apa maning wong lagi menang ora sholat, ya. Artinya disembahyang, masya Allah, ya. Di sawah disembahyang, ya. Alasannya pakaian kotor, ya. Lagi pelang baik Kanjeng Nabi fi syiddatil khauf niku sholat, tetapi ya tarkul kiblah, meninggalkan kiblat. Artinya
tidak menghadap kiblat. Wa fi nafilati fi safari ala rahilah, lan ing dalam salat nafilah fi safari ala rahilah, ya ing dalam salat safar di pesawat kita salat asar ya ala rahilah ing atase wong kang sedang lelungan ya, maka boleh tarkul qiblah. Masa mau menentukan kiblat di atas pesawat ya, atau lagi nelayan kapal di tengah laut pribet ya kula kubade salat kiblatnya pundi diuter-uter nang disit kapal boten. Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesukaran. Jadi niku selajengnya nanti arkanus sholati samaniyata asyara ruknan, rukun sholat pada pertemuan berikutnya dari yang kita baca semua mudah-mudahan angsal berkah dari Allah dan kebermanfaatan ilmu. Mangga saderenge ditutup wonten pertanyaan boten menawa boten, mangga sama-sama kita ditutup dengan doa. Mangga aqulu qouli hadza wastaghfiruhu li wa lakum wa lisa'il muslimin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Mangga sesarengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.